dipahami dan bermanfaat ke depan untuk teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai teman-teman semuanya. Saya mulai ya. Kita sekarang di minggu keempat teman-teman. Minggu keempat itu sesuai jadwalnya adalah kelanjutan dari yang kemarin. Lanjutan dari minggu ketiga kemarin ya. Kemarin kan EAI yang level data teman-teman ya. Sekarang levelnya adalah level application program interface ya. Tentang API lah gampangnya. Jadi kalau kemarin itu metodenya itu apa namanya? Integrasinya level data ke database itu. Kalau sekarang apa namanya? Integrasinya antar aplikasi gitu teman-teman sekarang ya. Oke, sedikit bahas dulu ya teman-teman. Ini adalah gambar dari bukunya tentang AI, di buku utamanya referensi AI. Jadi teman-teman tentang AI itu sendiri adalah kita kan ada levelnya data, ada API, ada application gitu. Resource ya, resource kan ada data tentu ya. Kemudian juga ada middleware-nya gitu. Nah, kalau kemarin kan masih level data gitu ya. Studi kasusnya juga level data gitu. Sekarang kita bagaimana tentang application di sini sebenarnya. Jadi ini application ini di sini dan di sini gitu. Nah, yang kurang slide saya. Oke, ini dulu deh. Nah, ilustrasinya adalah ini teman-teman. Biasanya kan di perusahaan itu kan kemarin di minggu lalu kan sudah saya jelaskan bahwa biasanya ada antar pulau dan pulau gitu ya, antar aplikasi dengan aplikasi. Contohnya misalkan di sini ada aplikasi produksi gitu ya, kemudian di sini ada aplikasi SDM. Atau di sini bisa aja contohnya aplikasi tentang finance, keuangan gitu ya, tentang penggajian, payroll dan macam-macam. Di sini tentang SDM gitu ya. Kadang beda-beda tergantung perusahaannya gitu ya. Nah, permasalahannya kemarin adalah seperti biasa gitu ya. Di sini misalkan di bagian produksi ini gitu ya, ada aplikasi tersendiri gitu. Aplikasi beda. Misalkan di sini pakai Oracle gitu ya database-nya. Sekarang di sini pakai MongoDB ya, antar SDM. Ini aplikasi produksi, aplikasi SDM gitu ya. Nah, suatu ketika gitu ya, suatu ketika misalkan antar departemen ini gitu ya membutuhkan data satu sama lain gitu ya. Kebetulan di sini misalkan berbeda aplikasinya gitu ya. Karena developernya yang waktu membuat aplikasi itu beda misalkan. Yang satu vendornya A gitu ya. Tapi yang SDM beberapa tahun kemudian misalkan baru mengenerate program gitu. Misalkan ini vendornya B. Di sini misalkan Java, di sini pakai PHP gitu ya. Ataupun di sini Python gitu ya. Nah, tentu ini pengen berkomunikasi satu sama lain. Di sini Oracle, di sini MongoDB misalkan. Nah, kalau ingin berinteraksi gini, maka di sini kadang itu apa namanya butuh middleware-nya, tengah-tengahnya, pihak penengahnya. Kebetulan di sini adalah diperlukan API gitu ya. Di sini pasti di atasnya ini ada aplikasi yang berkaitan ya di level produksi gitu. Ada proses. Di sini ada proses bisnis pasti. Di sini di SDM juga ada proses gitu ya. Jadi di sini ada proses bisnis, di sini ada proses bisnis atasnya. Tapi di sini adalah bagaimana antar aplikasi kedua yang berbeda ini berkomunikasi satu sama lain gitu. Itu ilustrasinya tentang integrasi level aplikasi gitu ya. Jadi beda aplikasi kemudian pengen terhubung gitu. Contohnya kemarin teman-teman juga bisa ya. Di sini kemarin saya juga sudah jelaskan itu ya. Jadi di sini misalkan ada marketplace Bukalapak, Shopee gitu ya, Tokopedia gitu ya. Kemudian di sini teman-teman pengen belanja gitu ya. Kan biasanya belanja online itu sekarang butuh ekspedisi lah gitu. Entah itu pos, JNE, JNT dan macam-macam gitu ya. Nah, di sini antar aplikasi yang berbeda platformnya ini disatukan oleh API juga teman-teman gitu ya. Di sini juga ada tengah-tengahnya nih, misalkan pembayaran. Teman-teman ketika pengen membayar belanjaan teman-teman di marketplace juga ada di sini ada sistem gateway-nya gitu, payment gateway-nya gitu ya. Entah itu
pakai Mandiri, pakai BNI dan macam-macam gitu ya. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini juga. Kadang tidak melulu marketplace ya. Suatu toko misalkan Brodo gitu ya, Brodo, ataupun pembayaran course ya, gitu ya. Brodo lah gitu. Misalkan vendor sepatu gitu ya, di Bandung kan yang terkenal Brodo misalkan, yang sekarang ini. Nah, di sini misalkan teman-teman belanja gitu ya. Brodo kan punya websitenya sendiri gitu ya. Nah, ketika teman-teman apa namanya membayar gitu ya, paymentnya gitu ya. Di sini di Brodo misalkan nih ada apa namanya paymentnya yang sudah dia sediakan. Contohnya misalkan sekarang yang lagi terkenal Mitran mungkin ya teman-teman. Beberapa yang sudah develop juga saya tahu gitu ya. Ada yang sudah develop tentang Mitran. Nah di sini mengambil API-nya. Mitran kan di sini ngambil dari bank gitu ya Mitran. Ngambil dari bank, ngambil dari apa namanya Alfamart dan macam-macam gitu ya, kartu kredit dan lain-lain. Nah Mitran ini juga sebenarnya dia udah ngambil gitu ya, ngambil apa namanya API-nya bank gitu ya. Jadi toko online gitu ya, toko online lewat payment gateway misalkan Mitran, Mitran ngambil perbankan. Nah, kemudian apa namanya dari payment ini gitu ya, direspon kembali gitu ke customer bahwa dia itu misalkan sudah membayar, maka dikembalikan lagi responnya bahwa dia sudah membayar gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Apa sih Pak gitu API gitu? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, API itu apa gitu. Nah, API sebenarnya adalah kepanjangan atau singkatan dari antarmuka application programming interface, itu API. Atau bahasa Indonesianya antarmuka pemrograman aplikasi gitu ya. Singkatnya adalah sebenarnya berisi tentang perintah, fungsi, protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk operasi tertentu gitu ya. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi gitu. Jadi singkatnya API adalah seperti itu teman-teman definisinya. Gitu. Jadi sekumpulan perintah, fungsi, protokol dan macam-macam gitu ya yang digunakan untuk ini menghubungkan satu sama lain gitu. Nah, API itu sebenarnya ya maknanya luas gitu ya. Artinya definisinya luas gitu ya. Kan definisi API juga bisa disebut bahwa antarmuka yang berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh program lain, dapat di-call lah gitu ya. Penerapannya sangat luas, bisa bahasa pemrogramannya, bisa library, bisa sistem operasi, bisa web API atau web service gitu. Jadi kalau arti API sendiri itu luas teman-teman gitu ya, bukan hanya di sini. Cuma biasanya sekarang identiknya yang di sini nih. Tapi sebenarnya gitu makna dari API itu adalah aplikasi yang bisa dipanggil ya gitu ya. Ataupun tadi ya sekumpulan fungsi yang bisa dipanggil gitu ya oleh programmer gitu. Contohnya ini teman-teman. Sebenarnya contoh API sederhana itu adalah ini gitu ya. Ini contohnya koneksi ke database MySQL menggunakan dua API yang berbeda gitu ya. Di sini connect ke MySQL dengan fungsi ya tahu teman-teman mungkin sudah belajar web gitu ya. Ini pasti sudah tahu gitu ya. Jadi ini ada apa namanya kelas ya MySQLi, kemudian dia memanggil data localhost namanya root gitu ya. Misalkan database-nya namanya mahasiswa gitu ya. Kemudian result, kemudian MySQLi query select from database namanya mahasiswa gitu ya. Ini contoh yang MySQLi, ini juga contoh yang lain, PDO, contoh pakai PDO. Jadi ini sebenarnya sudah dikatakan API teman-teman, bukan yang serumit yang tadi gitu ya. Apa namanya ada marketplace, kemudian teman-teman jadi marketplace tadi kan Bukalapak ngambil API-nya JNE, JTNT, POST dan macam-macam gitu. Sebenarnya ini juga sudah didefinisikan sebagai API gitu ya. Nah, contoh lain gitu ya. Ini API untuk mengakses elemen DOM pada pemrograman JavaScript gitu ya, teman-teman. Ini juga didefinisikan API gitu. Jadi bukan sederhananya seperti ini API itu, definisi API. Yang pasti tadi kan definisinya ya, apa namanya?
perintah berupa sekumpulan perintah, fungsi atau protokol yang bisa dipanggil gitu. Itu definisinya dari API gitu. Kemudian ini juga contoh API lagi, API code igniter gitu ya, untuk mengambil data di database, di tabel database gitu ya. Ini contoh di code igniter juga gitu. Ini API juga, teman-teman. Nah, API itu sebenarnya banyak, teman-teman ya. Ada SOAP gitu ya, Simple Object Access Protocol, ada yang REST, Representation State Transfer gitu ya. Macam-macam web API, web service gitu. Kebetulan yang dipakai yang sekarang ini yang sekarang itu yang sedang naik daun yang ini. Ini udah lama. Kalau yang ini udah lama, yang ini yang sekarang gitu. Representational state transfer gitu. Oke. Kemudian web API gitu ya, web service itu gitu ya. Ini tadi ya, ini jadi definisi sekarang yang definisi yang ini, teman-teman. Kan tadi kan contoh sederhana gitu ya. Tapi yang umumnya sekarang yang dipakai itu sebenarnya web API yang ini, gitu yang sekarang biasanya diistilahkan API itu. Web API atau web service gitu. Nah, kemudian web API atau web service itu adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interoperabilitas interaksi antar dua aplikasi yang berbeda melalui sebuah jaringan atau HTTP. Itu definisi dari web service itu sendiri, gitu ya teman-teman. Nah, contoh web service itu apa, Pak? Web service itu adalah ini sebenarnya, teman-teman. Ini web service gitu ya, web service. Nah, misalkan di sini ada mobile application, ya. Kemudian ada web application, ada legacy application, legacy atau aplikasi apa namanya, warisan, aplikasi warisan. Kemudian di sini ada database juga, ada cloud service gitu ya, ada application server. Nah, kalau seandainya semuanya ini saling berinteraksi gitu ya, ini didefinisikan sebagai web API atau web service gitu ya, web service. Jadi ketika ini yang nggak semuanya gitu ya, misalkan cuma 3 doang gitu ya, 3 doang yang terintegrasi, itu sebenarnya sudah didefinisikan sebagai web API atau web service gitu ya teman-teman. Contohnya di sini adalah Ygracias, teman-teman. Teman-teman mungkin sudah tahu lah, sudah familiar dengan Ygracias gitu ya. Ygracias itu ya itu sudah memberi informasi bahwa informasi-informasi antar departemen atau unit yang ada di Telkom gitu ya. Teman-teman mungkin kemarin lah minggu kedua sudah saya jelaskan gitu ya tentang apa namanya, ada berbagai unit di kampus gitu ya, dan kebetulan itu diintegrasikan lewat aplikasi Ygracias gitu ya. Itu. Kemudian Ygracias juga bisa single sign on ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya misalkan teman-teman apa namanya mengakses Ygracias gitu ya. Kemudian teman-teman juga mengakses misalkan Microsoft. Misalkan teman-teman mau download Microsoft 365 versi kampus ya. Nah, maka teman-teman menggunakan single sign on juga kan gitu ya. Jadi login dan segalanya itu pakai SSO gitu ya. Atau ketika teman-teman menggunakan akses internetnya kampus gitu ya, WiFi di FRI gitu ya, WiFi di Open Library atau di area kampus gitu ya, itu juga menggunakan single sign on gitu ya. Ini juga contoh dari web service gitu ya. Jadi satu aplikasi untuk mengakses berbagai aplikasi ini ya, berbagai sistem platform gitu. Single sign on. Kemudian pembayaran SPP juga, teman-teman. Pembayaran SPP itu kan partner application ya mungkin ya masuknya di sini. Jadi bank misalkan Ygracias kan atau Telkom kan kerjasamanya sama Mandiri gitu ya, sama BNI gitu untuk pembayaran SPP. Jadi aplikasi luar gitu ya disambungkan ke aplikasinya Ygracias gitu ya. Jadi aplikasi luar pembayaran ketika teman-teman bayar SPP ke teller gitu ya, nanti otomatis sama sistem bank sama Ygraciasnya itu udah connect otomatis. Itu contoh dari web service gitu ya. Nah, web service itu ya teman-teman, ini yang tadi item-itemnya itu sebenarnya bagaimana berbagai bahasa pemrograman bisa terhubung ya. Berbagai sistem operasi juga bisa terhubung. Berbagai platform juga bisa terhubung, terkoneksi satu sama lain, terintegrasi gitu ya. Contohnya ya
Ya, Yggdrasil juga kan ada Yggdrasil versi web, Yggdrasil juga teman-teman bisa mengakses versi mobile gitu ya. Ada kan sekarang gitu. Ataupun contoh aplikasi lain gitu ya. Contohnya Shopee gitu ya. Atau Bukalapak tadi kan ya gitu. Atau perbankan juga gitu. Jadi bagaimana web API web service ini gitu ya bisa berbagai platform bisa mewadahi saling terintegrasi gitu. Ini. Oke. Nah, web API juga bisa disebut dengan REST API ya, REST API teman-teman gitu ya. Terutama yang sekarang yang biasa dipakai atau yang akan digunakan ini adalah REST API teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana integrasi ini saling terkait itu dinamakan juga dengan REST API. Gitu. Nah kemudian untuk ngoding dan misalkan praktek gitu ya tentang web API web service gitu ya. Biasanya persyaratannya adalah JavaScript gitu ya. DOM-nya JavaScript, PHP dasar. Nah, teman-teman bebas milih di sini. Mau pakai Code Igniter, mau pakai Laravel itu bebas gitu ya. Nah, kalau di Laravel biasanya API itu sudah sudah difasilitasi sama Laravelnya sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang sudah ngoding gitu ya, sudah pernah ngulik-ngulik Laravel gitu ya. Ketika membuat API gitu ya, membuat API dari satu aplikasi ke aplikasi lain, Laravel tinggal manggil gitu ya, enggak apa namanya di middleware-nya tuh udah ada kepanggil kalau Laravel gitu ya. Jadi beda dengan framework yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian yang dipersiapkan berikutnya kalau seandainya nanti ngoding gitu ya, kalau seandainya mau praktek gitu ya tentang API ini, ya code editor bisa Visual Studio Code, Sublime ataupun Notepad gitu ya. Kemudian ada web server pakai XAMPP biasanya. Ini kalau Windows ya, kalau yang Mac saya bisa dikondisikan lah saya karena nggak pakai Mac gitu ya. Ada MAM dan macam-macam gitu ya. Kalau Mac itu kan ya beda ininya web servernya bukan XAMPP biasanya teman-teman. Kemudian web browser, kemudian API testing tool. Ini biasanya dipakainya Postman sih gitu. Saya juga biasanya makainya Postman. Ada juga Insomnia gitu ya, Insomnia. Cuma biasanya teman-teman banyaknya di YouTube tutorial atau apanya pakainya biasanya pakai Postman untuk kalau seandainya ngoding di API-nya gitu ya. Cuma ini saya belum membahas codingannya gitu ya. Nah, kemudian masih lanjut ya teman-teman, masih definisinya API dulu gitu ya. Ini sama dengan tadi gitu ya, RESTful API gitu ya. Kemudian ini contohnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Ini adalah Mandiri gitu ya, Bank Mandiri. Aplikasinya Mandiri Mobile gitu ya, Mandiri Online. Nah, Mandiri ini sebenarnya di balik layarnya gitu ya. Kan Mandiri kan satu aplikasi sendiri gitu ya. Tapi Bank Mandiri juga ini bersentuhan dengan aplikasi lain. Contohnya adalah ini ada PLN gitu ya. Jadi mau bayar apa namanya tagihan listrik gitu ya. Ini ada API-nya gitu ya teman-teman. Ada API untuk pembayaran listrik, pembayaran asuransi, pembayaran multi payment ataupun ada Gojek ya. Jadi mau top up Gojek gitu ya, GoPay gitu ya. Itu kan juga pakai API. Jadi Bank Mandiri nyambung dengan aplikasi sebelah gitu ya, misalkan Gojek ataupun PLN gitu ya. Diambillah API-nya PLN disambungkan dengan aplikasi apa namanya Bank Mandiri itu seperti itu. Jadi ini juga contoh dari API teman-teman. Gitu. Nah API sendiri itu apa sih Pak gitu ya? Mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang baru berkenalan gitu ya. API itu sebenarnya sebuah protokol ya, protokol untuk komunikasi. Itu ditemukan oleh Roy Fielding dalam disertasi PhD beliau gitu ya. Kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini teman-teman. Ada di YouTube ini saya apa namanya jalankan aja YouTube-nya di sini. Oh sorry.
are connected to each other like never before. But how does it happen? How does data get from here to there? How do different devices and applications connect with each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine under the hood and is behind the scenes that we take for granted, but it's what makes possible all the interactivity we've come to expect and rely upon. But exactly what is an API? It's a question everyone asks. Okay, not really, but we're glad you did. The textbook definition goes something like this. In computer programming, an application programming interface, API, is a set of routines, protocols, and tools for building software. An API expresses the software component in terms of operations, inputs, outputs, and fundamentals. Okay, to speak plainly, an API is the messenger that takes requests and tells a system what you want to do, and then returns the response back to you. To give you a familiar example, think of an API as a waiter in a restaurant. Imagine you are sitting at the table with a menu of choices to order from, and the kitchen is the part of the system which will prepare your order. What's missing is the critical link to communicate your order to the kitchen and deliver your food back to your table. That's where the waiter, or API, comes in. The waiter is the messenger that takes your request or order and tells the system, in this case the kitchen, what to do, and then delivers the response back to you, in this case food. Now that we've whetted your appetite, let's apply this to a real API example. You are probably familiar with the process of searching for airline flights online. Just like at a restaurant, you have a menu of options to choose from. A drop-down menu in this case. You choose a departure city and date, a return city and date, cabin class, and other variables. In order to book your flight, you interact with the airline's website to access the airline's database to see if any seats are available on those dates and what the cost might be based on certain variables. But what if you're not using the airline's website, which has direct access to the information? What if you are using an online travel service that aggregates information from many different airlines? The travel service interacts with the airline's API. The API is the interface that, like your helpful waiter, can be asked by that online travel service to get information from the airline system over the internet to book seats, choose meal preferences, or baggage options. It also then takes the airline's response to your request and delivers it right back to the online travel service, which then shows it to you. So now you can see that it's APIs that make it possible for us all to use travel sites. The same goes for all interactions between applications, data, and devices. They all have APIs that allow computers to operate them, and that's what ultimately creates connectivity. So whenever you think of an API, just think of it as your waiter running back and forth between applications, databases, and devices to deliver data and create the connectivity that puts the world at our fingertips. And whenever you think of creating an API, think MuleSoft. Oke. Sampai sini dulu. Sudah paham belum teman-teman tentang ilustrasinya API? Coba saya ngetes dulu deh siapa. Hanafing. Halo, Hanafing. Ya, Pak. Coba jelasin. Tadi kamu dengerin kan video yang saya putar tadi? Dengerin, Pak. Ya wis, coba jelasin. Definisinya API tadi apa? Jadi definisi API itu suatu aplikasi antar user interface yang menjadi jembatan untuk menampilkan suatu aplikasi gitu, Pak. Contohnya apa kalau menurut kamu tadi? Contohnya itu seperti contohnya seperti Iglesias, Pak, contohnya. Gimana Iglesias? Gimana API-nya Iglesias? API-nya itu contohnya itu API Iglesias tuh kayak apa namanya itu fitur-fitur dalamnya itu, Pak, misalnya kayak ada fitur-fitur kayak TAK mahasiswa gitu-gitu, Pak. Terus seperti fitur registrasi, fitur kemahasiswaan gitu-gitu, Pak. Oke. Udah cukup. Ya, Pak.
Yang lain deh, saya pengen lain. Siapa ya? Yunan Suko Aditya. Halo? Ada nggak? Yowis. Ganti yang lain. Maulida Rahmi. Halo? Kalau saya panggil nggak keluar suaranya, saya absennya saya alpain aja gitu. Iya, Pak. Coba jelasin kamu Apa tentang. jaringannya, Pak? Ya, Pak. Coba tadi jelas apa pertanyaan saya? Kurang jelas, Pak. Maaf, Pak. Ya tadi jelasin tentang API itu apa? Tadi video yang sudah saya putar. Oh, bentar, Pak. Oh, dia tuh sejenis perangkat lunak kan, Pak? Jadi dia tuh prosesnya untuk mempercepat proses development, dia gimana ya, kayak menyediakan function secara terpisahnya gitu, Pak. Jadi nanti open kamera dah, open kamera. Kamu open kamera. maaf, Pak, saya belum berkerudung, bentar, Pak. Ya, itu salahmu. Ini kan udah jam kuliah saya gitu ya. Ya resiko saya panggil tapi kosong, ya saya nanti kalau absennya kosong resiko aja gitu ya. Jangan komplain gitu aja. Ayo, coba jelasin dah. Pak, maaf Pak, tadi manggil saya Pak. Ya udah. Saya tadi habis dari toilet Pak. Ya udah terlambat kamu udah. Gimana Maulida Rahmi? Jadi setangkap saya tuh, Pak, kan yang API itu sendiri bisa kayak yang dari PPT Bapak. Saya cuma baca PPT, Pak. Tadi di videonya pun juga kurang jelas, Pak. Nah, jadi dia tuh kayak mengintegrasikan dua bagian dari aplikasinya. Nanti aplikasi itu berbeda secara bersamaan gitu, Pak. Contohnya gimana? Ilustrasinya API itu apa? Tadi di video saya. Gimana, Pak? Ilustrasinya API tadi di video saya itu gimana? Ya itu, Pak, tadi putus-putus, Pak. Maaf jaringannya, Pak. Oke, dah cukup. Berikutnya saya tunjuk lagi dah. Ada yang mau sukarelawan mau jelasin? Kalau sukarelawan nilainya saya tambah, beda nilainya. Tapi kalau ditunjuk ya siap-siap aja gitu. Silakan, ada yang mau jelasin? Saya Pak. Oke, Irfani Fahri. Ya, jadi yang saya pahami API itu singkatan dari Application Programming Interface yang gunanya untuk mengintegrasikan dua bagian dari satu aplikasi dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan, Pak. Oke. Sedangkan kalau untuk contohnya dari video tadi itu seperti meja seperti di dalam restoran, Pak. Jadi ada pemesan dan ada kitchen atau dapur. Jadi kameramu buka dong, Irfan. Kameramu dibuka. Oke. Jadi menu yang dipesan oleh pemesan itu nantinya bakalan dikirim oleh si pelayan untuk menuju ke dapur. Dan yang di dapurnya nanti bakalan
mengerjakan apa yang dipesan dari si pemesan tadi itu Pak, berdasarkan menu, dan kemudian si klien akan mengirim kembali ke si pemesan. Oke, mantap. Makasih Irfan. Iya Pak, sama-sama Pak. Yo, ada lagi? Mau inisiatif apa mau saya tunjuk? Tinggal. Mau inisiatif apa mau saya tunjuk? Tinggal, ayo. Dia mau cerita lagi tentang API? Ini deh, saya tunjuk lagi deh. Tuh Bagus Alimuddin. Ya, Bro. Open kamera, coba jelasin kan tentang API tadi apa? Kameranya dibuka, tuh Bagus Alimuddin. Jadi API itu application programming interface Pak. Jadi API itu untuk halo. Pak, maaf Pak, tadi terputus.
Rizky Ajis. Abiyu. Aing nggak mati lampu, boy. Mati lampu. Matiin aja, Pak. Ini kayaknya di santet Fikri. Pak, ini direkam, Pak. Nggak apa-apa. Mati lampu ya. Nggak mati lampu sih, Lis.